Pemerintah pusat menilai bahwa salah satu penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek adalah penggunaan kendaraan pribadi konvensional. Selain akan menerapkan uji emisi secara berkala, pemerintah juga akan mempertimbangkan pemberlakuan skema 4-in-1, yaitu kewajiban satu kendaraan berisi 4 orang menuju Jakarta. Kita akan bahas bersama dengan Kasubdit Angkutan Perkotaan Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Bapak Tony Agus Setiono. Selamat sore, Pak Tony. Selamat sore Mbak Mevri. Pak Tony, yang jadi pertanyaan utama, apa sih sebenarnya yang jadi pertimbangan penerapan 4-in-1 dan uji emisi untuk mengatasi polusi di ibu kota dan seberapa efektif menurut Kementerian Perhubungan? Ya baik, terima kasih Mbak Mevri ya. Jadi pertimbangannya karena memang sekarang ini kalau kita lihat setelah pandemi itu sudah mulai meningkat pergerakan lalu lintas ya dari kota-kota di wilayah Bodetabek menuju ke Jakarta. Kemudian selain itu dengan pergerakan yang tinggi itu kebanyakan dari penggunaannya itu adalah kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor. Dan memang masih minimnya minat masyarakat di dalam menggunakan angkutan umum. Kemudian beberapa lagi adalah kurangnya kebijakan terkait pembatasan kendaraan bermotor ya. Kalau di DKI memang sudah diterapkan ganjil genap selama ini dan mungkin yang perlu lagi adalah pembatasan kendaraan bermotor pada lokasi ruas-ruas jalan yang menuju ke DKI Jakarta. Ini mungkin nanti yang menyebabkan tingginya mungkin tadi disebutkan adanya polusi ya udara di DKI sehingga membuat pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan penggunaan kendaraan dengan kapasitas banyak ya dan juga penggunaan kendaraan yang rendah emisi, yaitu misalnya seperti kendaraan listrik. Demikian Mbak Mevri. Mekanismenya nanti seperti apa ini? Di mana saja akan diberlakukan, jam berapa saja, metode pengawasannya seperti apa untuk 4-in-1? Ya memang untuk pemberlakuan kendaraan berkapasitas banyak ini nanti akan diberlakukan pada ruas jalan ya. Sebagaimana yang untuk misalnya ganjil genap, sekarang kan ada di 26 jalan utama di DKI ya, kemudian nanti perluasannya mungkin nanti akan dilakukan pada jalan akses utama yang menuju ke Jakarta. Dan pengawasannya nanti mungkin kerjasama pihak kepolisian dengan pihak Dinas Perhubungan setempat maupun Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Seberapa efektif kemudian Kementerian Perhubungan menilai bahwa pemberlakuan kita fokus dulu kepada 4-in-1 ini bisa benar-benar menekan angka polusi? Karena kita tahu kalau di 2017 lalu saja 3-in-1 ini dihentikan karena dinilai tidak efektif. Banyak joki, kemudian juga tidak serta-merta bisa efektif begitu. Nah, seberapa kemudian optimis, apa yang membuat Kementerian Perhubungan optimis bahwa nanti jika diterapkan 4-in-1 ini bisa benar-benar menekan angka polusi yang ada di Jakarta dan juga Jabodetabek dan daerah penyangga sekitarnya? Ya memang kalau melihat dari ganjil genap sekarang kan masih sudah mulai efektif ya, meskipun memang masih ada beberapa lokasi yang belum dilakukan ganjil genap. Ya mungkin kedepannya dengan adanya 4-in-1 maupun nanti perluasan ganjil genap atau pada jalan akses dan juga jalan-jalan DKI Jakarta, ini akan mengurangi tingkat polusi dan kemacetan lalu lintas di daerah-daerah tersebut begitu ya, baik yang jalan akses menuju ke Jakarta maupun di wilayah-wilayah pusat kota di DKI Jakarta, sehingga kami berharap bahwa ini akan menurunkan polusi udara di wilayah Jakarta. Yang mungkin nanti perlu akan dilakukan pengukuran secara berkala begitu ya terkait dengan berapa besar polusi yang saat ini, kemudian setelah dilakukan adanya beberapa kebijakan seperti tadi perluasan ganjil genap maupun kendaraan berkapasitas banyak tadi, Mbak. Oke, nanti ini akan berlaku juga kah untuk taksi online atau ojek online begitu? Ya nanti akan kita lihat situasinya apakah untuk ojek maupun yang taksi online, karena kalau untuk kendaraan-kendaraan angkutan umum memang kita tidak batasi, artinya kami mengharapkan masyarakat itu untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi kepada penggunaan angkutan umum, termasuk adalah taksi yang konvensional maupun taksi yang online ini, Pak. Padahal kita tahu ya Pak, kalau taksi konvensional walaupun online juga orangnya tetap biasanya terbatas, hanya 1 dan 2 penumpang begitu. Berbeda sekali konsepnya dengan transportasi publik massal.
Ya, memang kita akan mendorong penggunaan angkutan umum massal ya. Jadi selain kalau memang taksi mungkin memiliki kenyamanan tertentu dan untuk angkutan umum massal juga kita akan coba memiliki tingkat kenyamanan yang mungkin sama dengan kendaraan pribadi begitu. Misalnya tidak ada ruang untuk berdiri begitu ya, sehingga para pengguna jasa akan tetap duduk dan menikmati layanan WiFi, dan juga ini diharapkan menjadi pemicu untuk masyarakat beralih ke angkutan umum gitu. Kita akan desain angkutan umum senyaman sebagaimana kita menggunakan kendaraan pribadi. Oke, jadi salah satu tujuannya adalah selain kemudian efek jangka panjangnya adalah menurunkan angka polusi, tapi juga membuat kemudian para pengguna transportasi ini bisa beralih ke transportasi publik massal gitu ya Pak. Nah, bicara soal Betul. hal tersebut, kondisinya seperti apa sekarang? Sudah memadaikah untuk transportasi publik massal ketika nanti para penumpang ini diarahkan untuk berpaling ke transportasi publik massal? Apakah sudah dinilai cukup menampung para penumpang yang ada? Karena kita tahu di jam-jam sibuk ini masih jadi satu perhatian khusus nih Pak. Ya, memang ini kita akan meningkatkan kapasitas dari angkutan umum massal yang saat ini ada. Ya, mungkin nanti kan sudah akan beroperasi juga beberapa angkutan massal yang baru ya, seperti misalnya LRT Bodetabek yang juga akan membantu masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi tapi menggunakan angkutan umum. Kemudian untuk moda layanan bis, mungkin saja kita akan menambah kapasitas atau jumlah armada bisnya begitu dari mulai Bodetabek menuju ke DKI Jakarta. Berapa persen Ini Pak upaya-upaya. target yang kemudian direncanakan? Karena kalau dari tadi Bapak menyatakan bahwa akan, bentuknya berarti masih rencana. Kita ingin tahu apakah Ya, itu semua sudah disusun rencana-rencananya secara tertulis dan berapa persen kemudian targetnya ini bisa benar-benar ditambah tadi transportasi publik massalnya, konkretnya Pak? ya, kita memang masih sedang menghitung secara pasti begitu berapa kebutuhan untuk penambahan jumlah angkutan massal ini. Tapi kita akan melihat berapa banyak yang akan dipindahkan, kemudian juga berapa banyak yang akan disiapkan untuk angkutan massal tadi. Ini kita masih melakukan perhitungan yang pasti karena ini memang baru beberapa hari ini kita melakukan rapat secara intensif, baik itu dengan Bapak Presiden maupun dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi begitu, Mbak. Baik, artinya kajian juga terus dilakukan ya. Ini berpacu dengan waktu karena Iya, ini betul. para masyarakat juga sudah mulai sesak ini Pak. Kita bicara soal uji Iya, emisi yang juga menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan. Kita tahu bahwa masalah pengecekan uji emisi secara berkala ini sudah dilakukan. Ini bukan barang baru. Tapi tentu masih banyak kekurangannya hingga kita lihat bersama. Contoh nyatanya adalah polusi masih terjadi. Apa yang berbeda Pak dari uji emisi ini? ya, sebetulnya untuk uji emisinya masih sama, hanya saja kita lebih memperketat gitu. Kendaraan-kendaraan yang tidak lulus uji emisi itu dilarang untuk beroperasi di ruas-ruas jalan di wilayah Jabodetabek gitu. Dan kita juga akan berlakukan low emission zone pada beberapa ruas jalan di DKI yang sekarang ini kan mungkin masih berada di kota tua gitu. Nah, kemudian nanti ke depannya bisa saja kita perluas ke beberapa ruas jalan lainnya di wilayah DKI Jakarta, sehingga ini dapat menurunkan emisi di beberapa wilayah di mana di DKI Jakarta. Misalnya sebagai contoh di SCBD kan belum juga diberlakukan, kemudian di Sudirman, Tamrin, atau Gatot Subroto kita bisa lakukan semacam zona emisi atau low emission zone begitu. Dan ini untuk yang kendaraan-kendaraan kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat karena yang melakukan uji emisi adalah Dinas Perhubungan. Mungkin nanti juga akan dibantu dengan kementerian lainnya, mungkin lingkungan hidup, untuk juga kita melaksanakan uji emisi supaya kendaraan-kendaraan tidak lulus uji emisi ini itu dilarang untuk beroperasi atau tidak diluluskan di dalam uji emisi tersebut. Terakhir Pak, Demikian, saya Mbak. ingin bicara soal target. Yang pertama adalah targetnya memang berapa sih Pak, berapa persen kemudian pengurangan jumlah kendaraan yang diharapkan bisa terjadi ketika 4-in-1 ataupun uji emisi secara berkala ini benar-benar diterapkan secara ideal. Dan yang kedua, targetnya semua tadi yang Bapak sampaikan, seluruh kemudian rencana-rencana ini bisa benar-benar diterapkan. Pak Tony?
Ya, halo Mbak, Baik, mohon maaf tadi agak terputus yang ya, bagian terakhir. ya, kita bicara target dan terakhir ini ada dua pertanyaan terkait dengan target. Yang pertama adalah targetnya berapa persen sih Pak? Memang ada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi begitu ketika kita bicara penerapan 4 in 1 maupun uji emisi massal uji emisi berkala yang dilakukan sesuai dengan idealnya seperti apa. Dan yang kedua adalah targetnya seluruh rencana-rencana kebijakan yang Anda tadi sampaikan. Ini rencananya targetnya kapan diterapkan? Untuk targetnya memang akan diterapkan, kami terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, juga dengan dinas terkait ya di wilayah Jabodetabek, sehingga kita nanti akan melakukan semacam modeling gitu ya, simulasi bagaimana untuk pelaksanaan dari kebijakan ini. Jadi ini masih terus berlangsung Mbak, jadi kami masih menghitung tadi sebagaimana saya sampaikan, bahwa jumlah kendaraan yang akan disiapkan, kemudian perkiraan nanti akan yang diturunkan berapa, dan juga akan pelaksanaannya ini kita masih dalam proses persiapan gitu ya. Dan nanti setelah ada semuanya sudah siap, nanti mungkin akan ada informasi lebih lanjut terkait dengan target dan kapan akan dilaksanakan kebijakan ini. Tapi ini sudah sangat mendesak, sehingga saya kira ini akan juga tidak terlalu lama nanti, karena kita harus persiapan seluruhnya, baik dari kesiapan angkutan umum. Dalam minggu ini kah Pak kita bisa mendengar kabar baiknya, atau dalam akhir bulan ini, di akhir bulan Agustus? Ya mungkin ya semoga dalam akhir bulan ini kita bisa melaksanakan kebijakan ini. Baik, Demikian, Mbak. kita tunggu bersama karena sesuai yang tadi Pak Tony sendiri sampaikan, ini sudah mendesak, kemudian sudah mulai pengap begitu ya Pak. Kalau kita bicara soal polusi, angkanya juga konsisten, tapi konsisten berada di kadar tinggi begitu polutannya. Untuk itu kita harapkan bersama ada langkah nyata dan konkret cepat yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah. Terima kasih banyak Pak Tony Ya, sudah terima bergabung kasih, bersama Mbak. kami di Terima CNN kasih. Indonesia Connected.